البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Inna li'alikum apa saja di antara sifat-sifat dajjal yang kemarin kita pelajari. Dari kalangan laki-laki keturunan Bani Adam, dari kalangan Bani Adam. Terus kedua matanya a'war. Nah, bedanya mata kanannya buta, mata kirinya melihat tapi menonjol sehingga tetap ada cacatnya. Baik. Terus sifat ketiga, rambutnya keriting. Nah, ja'dul kotak. Nah, asyad ju'udah atau syadidul ju'udah, sangat keriting. Terus atau keribu. Jasim, apa makna jasim? Berbadan besar. Terus kelima, berkening lebar, adalah jabhah. Terus berjalan seperti orang yang baru. Nah, berjalan seperti seorang yang baru dihitan. Apa bahasa Arabnya? Apa kemarin bahasa Arabnya? Afhaj. Nah, afhaj. Terus nah, qasir. Dia dari sisi tubuhnya pendek. Nah, terus nah, berkulit putih kemerah-merahan. Bahasa Arabnya apa? Dalam riwayat kemarin datang riwayat dengan lafaz ahmar. Kemudian yang menggabungkan itu putih kemerah-merahan. Apa dalam hadis? Siapa yang ingat? Lafaznya apa? Azhar. Nah, baik. A'war hijanun azhar. Ya, azhar ini yang menunjukkan abiyad fihi hamrah. Terus apa lagi? Naharnya lebar. Nah, aridun nahar. Baik. Yaitu bagian atas, paling atas dadanya lebar. Baik. Di antara perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Dajjal tidak akan masuk mana saja. Dari Aba Muhammad pun tidak akan masuk ke
dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Nah, kemudian datang hadis yang lain, tidak akan memasuki 4 masjid. Apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Tur, Masjidil Aqsa. Nah, baik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, kaifa takunu sur'atul dajjal? Bagaimana cepatnya Dajjal dalam bergerak? Wal jawab, kal ghaith istadbarat hurriyah, seperti hujan yang ditiup oleh angin. Wa dalilu haditsun Nawas bin Sam'an at-tawil fi wasf ad-dajjal. Dan dalilnya adalah hadits Nawas bin Sam'an yang panjang tentang sifat Dajjal. Fabihi wa ma isra'ahu fil ard, ketika ditanya, nah, bagaimana cepatnya Dajjal tersebut berjalan dan bergerak di muka bumi, qala kal ghaith istadbarat hurriyah, seperti apa? Ghaith, yaitu hujan yang tertiup, yaitu didorong oleh angin dalam gerakannya. Ini menunjukkan cepatnya gerakan Dajjal. Bagaimana tidak cepat? Alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dia keluar dan waktunya cuma 40 hari. Tapi dalam keadaan demikian, 40 hari itu cukup untuk dia menginjakkan kakinya di semua daratan yang ada, kecuali Makkah dan Madinah dan 2 masjid yang lain, yaitu Masjidil Tur dan Masjidil Aqsa. Nah, ini tentunya gerakan yang sangat cepat. Baik. Dan Nabi SAW dalam hadis Nawas bin Sam'an tersebut ketika ditanya sebelumnya, ya Rasulullah, wa ma labthuhu fil ard, nah, berapa lama dia tinggal di bumi, yaitu setelah diperintahkan untuk keluar. Adapun hidupnya dalam artian berapa umur dia semenjak diciptakan, wallahu ta'ala a'lam. Karena telah kita lewati dalam kisah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, di mana dia ketika berlayar bersama dengan teman-temannya bertemu dengan Dajjal, dan saat itu Tamim ad-Dari belum masuk Islam. Dan ini ralat untuk pembahasan pada pertemuan yang lalu. Nah, baik, bahwasanya Tamim ad-Dari ketika bertemu dengan Dajjal, dia masih dalam keadaan Nasrani. Kemudian setelah mendapatkan berita itu, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaiat beliau serta masuk Islam. Baru dia atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan berita yang dibawa oleh Tamim. Pada kisah Tamim ini, dari sisi ilmu mustalah qanifillah, padanya beberapa faedah, yaitu faedah berhubungan dengan sahnya tahammul seseorang di waktu kafir, karena dia mengisahkan perkara yang dia dapati ketika dia saat itu masih
kafir dan dia sampaikan kepada Nabi SAW. Nah, baik, setelah dia masuk Islam. Kemudian juga di sini dalil dalam riwayat seorang yang utama dari orang yang kurang keutamaannya atau di bawah keutamaannya, atau riwayat akabir anil asagir. Nah, karena Nabi SAW meriwayatkan dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu kisah tersebut. Nah, dalam kisah itu jelas Khalifillah Dajjal sudah diciptakan dalam keadaan terikat dengan ikatan yang kuat. Tapi setelah diizinkan untuk keluar, ini yang ditanya oleh para sahabat, berapa lama dia berada di muka bumi? Maka Nabi SAW menjawab, arba'una yauman, yauman kasanah, yaumun kasanah, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'ah, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Tinggal di muka bumi setelah diizinkan keluar selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti satu Jum'ah, yaitu satu pekan, dan sehari seperti hari-hari kalian. Berarti kalau dihitung dengan hari-hari kita ikhwanifillah, berarti jumlahnya seperti berapa? Sehari seperti setahun. Berarti 40 hari dikurangi 3 hari, berarti tinggal berapa? 37 hari. Ada setahun, ada sebulan, dan 7 hari. Berarti berapa? 37 tambah 7 berapa? 44. Nah, setahun, sebulan, 44 hari. Berarti setahun, 2 bulan lebih. Berarti dikurangi 30 berapa tadi? 44 kurangi 30 berarti? Hah? Ada setengah-setengah enggak? Hah? 14. Nah, saya setahun 2 bulan 14 hari. Saya ini kalau dihitung dengan hari-hari kita. Dan juga di sini faedah terutama penyebutan Alhamdulillah Naamkan Jum'ah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menyebut satu pekan Alhamdulillah, jangan kita katakan seminggu. Nah, kita bedakan dengan orang-orang Nasrani. Nah, kalau mengatakan satu pekan, ya katakan satu Jum'ah. Dan ini lebih bagus. Nah, itu satu Jum'ah. Jangan kita katakan satu minggu. Baik. Ini bimbingan Nabi SAW dalam masuk perkara yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nabi hitung pekan dengan apa? Dengan Jum'ah. Baik. Kemudian baru ditanya tentang berapa cepatnya dia berjalan. Kalau baik istadbarat hurriyah fayati 'alal qaum fayad'uhum fayu'minuna bih wa yastajibuna lahu fayamuru as-samaa'a fatumtir wal arda fatumbit. Dia datang, seperti apa? Seperti hujan yang didorong, itu diterpa oleh angin, sehingga dia datang pada suatu kaum,
mendakwai mereka sehingga mereka beriman kepada Dajjal dan menyambut seruannya. Maka kalau yang menyambut seruan Dajjal, dia akan memerintahkan langit sehingga hujan, kemudian perintahkan bumi maka tumbuh pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala makanat durran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasir. Kemudian binatang-binatang khalifah juga menjadi binatang yang gemuk-gemuk. Kayak ini kalau mau mengikuti Dajjal. Tsumma ya'til qauma fayad'uhum fayarudduna alaihi qawla fayansarifu anhum fayusbihuna mumahhidina laysa bi'aidihim syai' min amwalihim. Ini ujian. Kemudian dia mendatangi suatu kaum, mendakwai mereka, tapi mereka menolak perkataan Dajjal. Maka akhirnya Dajjal meninggalkan mereka dan jadilah mereka tidak memiliki sesuatu pun, yaitu menjadi fakir yang tidak punya apa-apa sama sekali. Semuanya tidak mereka miliki. Dan ini ujian, makanya begitu banyak manusia yang menjadi pengikut Dajjal. Wa yamurru bil kharibah fa yaqulu laha akhriji kunuzaki fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bin nahl. Kemudian dia perintahkan kepada reruntuhan, ada reruntuhan bekas-bekas bangunan. Dia katakan keluarkan harta simpanan yang tersimpan di bawah runtuhan itu. Maka harta-harta yang tersimpan pun mengikuti dia seperti lebah yang mengikuti seseorang. Ikut. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jazlatain ramyatal gharq. Kemudian dia panggil seorang laki-laki yang masih muda, kemudian gagah, dia pukul dengan pedang, dia jadikan dua, kemudian dilempar, dipisahkan potongan tubuhnya. Tsumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu yadhaq. Kemudian dia panggil, maka datang lagi dan hidup bersatu kedua potongan yang sudah dipotong tadi. Datang dalam keadaan wajahnya berbinar-binar dan tertawa. Bagaimana tidak terkecoh banyak manusia dengan fitnah yang seperti ini. Makanya jangan merasa aman. Sebagian kaum merasa aman bahwasanya dirinya bisa selamat dari Dajjal, padahal digoda dengan sedikit perkara dunia saja, terfitnah. Diuji dengan kekurangan sedikit saja sudah luntur keimanan, apalagi kalau mau bertemu Dajjal. Nasallallahu al-afiyah. Makanya Nabi SAW perintahkan umat untuk apa? Untuk minta perlindungan. Dan ini sifat seorang mukmin, senantiasa khawatir dengan keimanannya. Jangan merasa ujub dengan keimanan yang ada pada dia. Karena sungguh keimanan kita keimanan yang sangat lemah dibandingkan generasi-generasi terdahulu. Butuh banyak-banyak minta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, man huwa alladhi yaqtulu Dajjal? Siapa yang membunuh Dajjal? Wal jawab Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, dan beliau juga digelari dengan Al-Masih. Sehingga ada dua Al-Masih dalam Islam, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal dan Al-Masih Isa ibn Maryam. Cuman berbeda makna keduanya.
Dajjal dinamakan Al-Masih kenapa? Indah ya Umar. Kenapa? Karena dia menginjakkan, yaitu merambah semua permukaan bumi kecuali Mekah dan Madinah serta dua masjid, yaitu Masjid An-Tur dan Masjid Al-Aqsa. Nah, masaha dhahrul ardi, karena dia menjelajahi hampir semua permukaan bumi. Kemudian Isa dinamakan Al-Masih kenapa ini? Nah, karena dia ketika mengusap dengan izin, mengusap orang yang sakit atau yang buta dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa sembuh orang yang diusap tersebut. Nah, Masih Al-Isa dialah yang membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Apa dalilnya? Kama fi hadits Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi sahih Muslim. Wa fihi fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babil luddin fayaqtuluh. Maka Isa pun kemudian mengejar Dajjal sampai mendapatinya di Babul Ludd. Kemudian Isa membunuhnya. Dan hadits Nawas bin Sam'an termasuk hadits pokok berhubungan dengan permasalahan Dajjal. Padanya hal-hal yang banyak yang tidak disebutkan pada hadis-hadis yang lain. Dan berhubungan dengan terbunuhnya Dajjal, diterangkan dalam hadis tersebut, tatkala Dajjal terus-menerus melancarkan fitnahnya, menyeru manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, kepada Dajjal. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa bainama huwa kadzalik id ba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam." Maka tatkala dia dalam keadaan demikian dan semakin banyak pengikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun utus Al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'indal manaratil bayda syarqiyyah Dimask baina mahrudataini wadi'an kaffaihi 'ala ajnihati malakain. Idza qata'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumalun kal-lu'lu'. Turunlah Isa bin Maryam di menara Bayda, di menara putih yang berada di Syarqi Dimask, yaitu di bagian timur Damaskus. Turun dengan meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Qala fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat. Ini juga hal yang wajib kita imani, bahwasanya ketika turun tidaklah seorang kafir pun menghirup bau dari Nabi Isa alaihi salam kecuali dia mati. Yaitu bau nafas beliau. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfu. Dan jauhnya nafas beliau tersebut itu berakhir
sejauh pandangan matanya. Sehingga Allah sangat mudah ketika menginginkan kehancuran orang-orang kafir, sangat mudah. Nah, contohnya di sini saja. Allah turunkan Isa bin Maryam dengan nafas yang radiusnya sejauh mata memandang. Dalam radius itu semua kafir yang ada mencium nafas tersebut mati. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabiluddin fayaqtuluh. Kemudian Isa mencari Dajjal, mencarinya sampai mendapatinya di Babilud, dan disitulah terbunuhnya Dajjal di Babilud. Dan dalam riwayat hadits yang lain, alhamdulillah, bahwasanya Dajjal setelah turunnya Isa bin Maryam, dengan melihatnya saja alhamdulillah sudah meleleh. Seperti melelehnya garam ketika terkena air. Yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayanzilu Isa bin Maryam fa'ammahum. Fa idza ra'ahu 'aduwwullah daba kama yadhubu milhu fil ma'." Maka Nabi Isa pun turun, kemudian mengimami kaum muslimin. Jadi turunnya Nabi Isa di waktu akan ditegakkannya salat. Karena kaum muslimin sedang mempersiapkan untuk berperang. Berperang untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tersisa dari kaum muslimin yang masih beriman. Kemudian beliau mengimami, fa idza ra'ahu 'aduwwullah daba kama yadhubul milh. Maka tatkala Dajjal tersebut melihat Nabi Isa, maka dia meleleh seperti melelehnya garam filma ketika masuk ke dalam air. Falau tarakahu landaba hatta yahlik. Kalau seandainya dibiarkan saja oleh Nabi Isa, maka tentu dia akan akan meleleh sampai binasa. Dan ini juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu menunjukkan mudahnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki hancurnya suatu kaum. Sangat mudah. Dengan melihat saja meleleh. Padahal yang lainnya ketika mau membunuh Dajjal tidak akan bisa. Maka wajib untuk kita beriman pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Dan wajib beriman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang kemenangan kaum muslimin jika mereka kembali kepada agamanya. Demikian pula pada hari-hari ini wajib untuk beriman bahwasanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap wabah yang menjadi momok, menjadi sumber ketakutan kebanyakan manusia. Tapi sayangnya malah kebanyakan kaum muslimin melalai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak mengorbankan dengan dari mengambil rukhsah untuk meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan saat-saat itulah wajib untuk kita lebih memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Dulu ikhwanifillah, di zaman dulu ketika terjadi peristiwa, mereka jadikan masjid sebagai apa? Sebagai tempat untuk mencari jalan keluar. Baik. Lihat hancurnya Dajjal. Dengan melihat Nabi Isa saja meleleh. Walakin yaqtuluhu Allah biyadihi fayurihim damahu fi halqati. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk apa? Untuk Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tangannya, sehingga apa? Sehingga dia pun apa? Kejar dan dibunuh di Babul. Kemudian apa? Memperlihatkan kepada kaum muslimin darahnya yang ada di Harbah. Nanti membunuhnya Al-Falifillah dengan apa? Dengan Harbah. Harbah itu apa? Tombak yang pendek. Tayyib. Dibunuhnya Dajjal dengan tombak. Kemudian baru setelah terbunuhnya Dajjal, kaum muslimin hidup ikhwanifillah dalam kehidupan yang sejahtera selama apa? Selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan. Baik, semuanya dalam kondisi aman dan tentram. Baru setelah itu dikirim angin yang dingin dari arah Syam untuk apa? Mengambil semua orang-orang yang beriman, sehingga semuanya meninggal. Baik, tidak tersisa di muka bumi seorang pun yang ada keimanan di dalam hatinya, bahkan mengambil nyawanya. Setelah itu tinggal orang-orang kufar, dan pada mereka lah tegak hari kiamat. Ini secara ringkas. Namun di sana nanti akan ada konflik pada masa-masa itu, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan dibahas di pertanyaan berikutnya. Nasallallahu alaihi wa sallam.